Eee, baik, Bapak Ibu, untuk hemat, kegiatan kita pada hari ini, mungkin baik, kegiatan akan segera kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Yang sama-sama kita hormati Bapak Wali Nagari, sama kita hormati Ketua Bamus beserta anggota, kemudian Niniak Mama, Alim Ulama, Dadiak Pandai, Bundo Kanduang, kelembagaan yang ada di Nagari, Babinsa, kemudian pemuda dan pemudi kami yang berkenan hadir pada hari ini. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama sehingga alhamdulillah kita pada hari ini bisa melaksanakan kegiatan musyawarah nagari dalam rangka penetapan kawasan wisata nagari Nagari Tanjung Harus Kabu-Kabu Padang Panjang. Baiklah, untuk tidak memperpanjang mukadimah, bagaimana agenda kita pada hari ini yaitu penetapan beberapa kawasan wisata yang telah dulu dimasukkan dalam peraturan nagari Tanjung Harus Kabu-Kabu Padang Panjang nomor 2 tahun 2018 tentang pengembangan nagari wisata. Kemudian terkait program wisata itu merupakan adalah program dari pusat hingga daerah, prioritasnya terkait pariwisata di samping program prioritas yang lainnya. Kemudian agenda kita yang output dari kegiatan kita pada hari ini yaitu menghasilkan sebuah berita acara, kemudian kemudian akan di-SK-kan oleh wali nagari tentang masing-masing kawasan wisata dan kemudian akan menjadi program kerja badan usaha milik nagari. Baiklah, sebelum kita masuk ke musyawarah, selanjutnya kita minta sambutan dari Bapak Ketua Bamus. Kepada Bapak Ketua Bamus kami persilahkan.
terima kasih kita ucapkan kepada Ketua Bamus yang telah memberikan sambutan atau arahan kepada kita bersama. Selanjutnya kita minta arahan sekalian memimpin musyawarah nagari pada hari ini terkait penetapan kawasan-kawasan wisata nagari yang nanti yang akan kita tetapkan melalui keputusan Wali Nagari. Kepada Bapak Wali Nagari kami persilahkan. Cek. Baik, terima kasih Pak Sek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat, nikmat dan kesehatan yang Allah masih limpahkan kepada kita bersama sehingga hari ini kita dapat memenuhi undangan dari kami pemerintah nagari dalam rangka musyawarah nagari untuk penetapan kawasan wisata. Salam dan salam kita doakan semoga senantiasa Allah sampaikan kepada baginda Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kami hormati Ketua Bamus Nagari beserta seluruh anggota yang kami hormati, pendamping desa, alhamdulillah hari ini juga hadir. Yang kami hormati seluruh undangan nenek mama, bundo kandung, alim ulama, jadi pandai, kemudian kelembagaan-kelembagaan yang ada di nagari, Bapak Babinsa, tokoh masyarakat, dan juga rekan-rekan dari kelembagaan kelompok sadar wisata. Baik Bapak Ibu, hadirin seluruhnya yang kami hormati, agenda kita hari ini membahas satu topik persoalan, yakninya rencana pemerintah nagari untuk menerbitkan SK tentang penetapan kawasan wisata. Jadi tentunya kami berharap fokus kita hari ini membahas persoalan yang menyangkut nanti tentang rencana dan program kerja pemerintah terkait dengan pengembangan kawasan wisata. Nah, hari ini khususnya adalah kita ingin musyawarah hari ini menghasilkan kesepakatan bersama tentang kawasan-kawasan yang akan kita tetapkan sebagai kawasan wisata. Hadirin yang kami hormati, barangkali kami ingin menyampaikan terlebih dahulu dasar-dasar pemikiran sehingga terjadinya peraturan nagari tahun 2018 dan hari ini insya Allah akan kita musyawarahkan dan setelah ini akan kita tetapkan melalui SK Wali Nagari. Pertama tentu program kerja yang dilakukan oleh pemerintah sebelum pemerintah itu membuat satu program kegiatan tentu harus ada konsiderannya, kemudian dasar-dasar hukum yang menjadi pedoman dan acuan dalam mengambil setiap keputusan dan kebijakan. Pertama kalau kita lihat di sini yang pertama dasar hukumnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tentang Desa. Selanjutnya Peraturan Daerah Kabupaten 50 Kota Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Nagari. Kemudian Peraturan Daerah Kabupaten 50 Kota Nomor 3 Tahun 2021 sampai 2026 tentang RPJMD Kabupaten 50 Kota. Dan Peraturan Nagari Tanjung Harus Kabu-Kabu Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2018 tentang pengembangan nagari wisata serta Peraturan Nagari Tanjung Harus Kabu-Kabu Padang Panjang Nomor 4 Tahun 2019 tentang tanah ulayat nagari. Itu pertama dasar hukum atau konsideran-konsideran yang coba kita rangkumkan sehingga muncullah gagasan bahwa setiap program yang akan kita buat tentunya harus kita susun secara lebih matang.
Dan secara umum bahwa sejak 2016 sampai 2022, visi dan misi dari pemerintahan Nagari Tanjung Haru Kabu-Kabu Padang salah satunya adalah tentang pengembangan dan daerah tujuan destinasi wisata. Maka rentang waktu program kerja pemerintah lahirlah Peraturan Nagari 2018, kemudian juga Peraturan Nagari tahun 2019. Nah, belajar dari apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah Nagari, tentunya masih jauh dari kata sempurna, tapi paling tidak tentunya kami sebagai pemerintahan yang baru bertanggung jawab untuk melanjutkan atau mensukseskan atau paling tidak mengembangkan aset ataupun dalam tanda kutip modal yang sudah disertakan oleh pemerintah Nagari, sehingga itu betul-betul menjadi sumber untuk memajukan Nagari ke depannya. Kemudian hari ini juga akan kami sampaikan, Pak Sek, kita kembali ke slide selanjutnya. Nah, selanjutnya kami akan sampaikan ini adalah isian dari Peraturan Nagari tahun 2018 yang menetapkan tentang kawasan wisata, kawasan pengembangan wisata Nagari. Yang pertama ada ini yang di Pernak saya. Yang ditambahkan boleh diinikan dulu. Oke. Atau tandai aja ya. Nah, di dalam Peraturan Nagari tahun 2018 itu sudah ditetapkan beberapa lokasi yang direncanakan sebagai program jangka panjang pemerintah Nagari untuk pengembangan kawasan wisata. Yang pertama ada panorama Puncak Talang. Ini memang dahulunya sudah menjadi panorama juga. Kemudian yang kedua ada panorama Bukit Balimbiang. Seterusnya ada objek air terjun yang dimiliki oleh Nagari, Terasah Kayu Putih. Kemudian ada hamparan kawasan Tanah Hulayat yang direncanakan dulu di dalam Pernak 2018 sebagai kawasan agrowisata. Ya Pak Dirut ya, itu sudah ada di dalam Pernak. Kawasan agrowisata di Padang Data. Kemudian yang Pandam masuk Pernak atau belum? Baru ya, nah, baru. Terusnya ada Taman Budaya. Taman Budaya itu di dalam Pernak 2018 memanfaatkan fasilitas yang ada di Lakodama tuh. Nah, karena di sana sudah ada pentas segala macam dan itu direncanakan dulu sebagai taman budaya. Terusnya ada gelanggang olahraga yang sudah yang tahun-tahun sebelum ini sudah dibangun melalui pengembangan dana BUMNA. Kemudian gelanggang Pacu Itik itu memang dimasukkan kemarin sebagai salah satu kawasan atraksi budaya yang kita posisikan di Padang Panjang untuk pengembangan kawasan Pacu Itik. Nah, di depan mungkin Bapak Ibu bisa lihat ini menurut hemat kami ada beberapa kawasan yang memiliki potensi pengembangan wisata tapi dahulu belum dimasukkan ke dalam Peraturan Nagari 2018. Yang pertama ada panorama Bukit Maliki ya, Pak Sek ya. Itu berlokasi di Tanjung Haru Utara. Tanjung Haru Utara. Kemudian yang kedua ada pengembangan agrowisata Bukit Bukit Pondam. Bukit Pondam ya. Nah, Bukit Pondam.
Itu lokasi ada di Jorong Padang Panjang. Jorong Padang Panjang. Nah, artinya poin-poin yang di depan ini itu sudah masuk dalam peraturan nagari, kecuali yang panorama Bukit Maliki, kemudian ada agrowisata Pendap, Bukit Pendam. Nah, yang dua ini memang belum masuk dalam peraturan nagari 2018. Nah, hari ini poinnya yang pertama, kalau nanti kita sama-sama menyepakati, yang dua ini akan langsung kami masukkan ke dalam pembaruan atau revisi Pernak di 2018. Nah, selanjutnya biar kita sama-sama paham target dan tujuan kita hari ini, dari sekian banyak titik-titik pengembangan wisata yang sudah dimasukkan ke dalam peraturan nagari, yang sudah di SK-kan oleh wali nagari, itu baru satu, panorama kayu kolek, baru panorama kayu kolek. Nah, selebihnya ini sudah masuk dalam peraturan nagari. Nah, hari ini tentunya kami lanjutkan melalui SK Wali Nagari. Nah, mungkin gitu buat tanya atau masih ngambang. Kalau lah masuk dalam Pernak, kenapa harus dilanjutkan dengan SK? Jadi Bapak Ibu hadirin semuanya, mungkin kami menyederhanakan bahasa, biar kita sama pemahaman. Tentunya kita belajar dari pengembangan-pengembangan kawasan wisata yang sudah dilakukan. Tentunya itu kalau ada yang kurang di situ tentu PR kita untuk menukuk. Kalau ada yang tidak maksimal, tentu kita belajar kenapa tidak ketika nanti kita melakukan pengembangan-pengembangan yang baru, kita memperbaiki kesalahan-kesalahan atau kekurangan-kekurangan yang ada. Nah, kami sudah beberapa kali koordinasi dengan Bamus, kemudian dengan pendamping desa, sampai dengan tenaga ahli. Kita ingin setiap pengembangan kawasan yang ada betul-betul melalui perhitungan yang matang nih ya. Betul-betul melalui perhitungan yang matang, sehingga nanti setiap anggaran yang diinvestasikan oleh badan usaha milik nagari betul-betul nanti memberikan dampak ekonomi, dan tentunya target akhirnya adalah mendatangkan pendapatan asli bagi nagari. Nah, jadi Bapak Ibu, eh, penyampaian-penyampaian dari pemerintah pusat sampai ke pemerintah provinsi sampai pemerintah daerah. Kalau bahasa awaknya, kenapa pemerintah pusat meminta satu nagari, one product, one village, one product istilahnya. Satu desa diminta untuk menetapkan satu produk unggulan. Contoh, nagari boleh memilih produk unggulannya misalnya di bidang peternakan, di bidang pertanian, bidang perikanan, bidang perkebunan dan lain sebagainya. Nah, melanjutkan visi misi dari pemerintah sebelumnya, kalau kita membahas bidang pertanian, rasanya kita tidak mampu bersaing dengan nagari-nagari yang lain. Pada itu, pertanian yang akan kita eh, fokuskan untuk di situ. Kalau kita fokuskan produk unggulan kita bidang perkebunan, dibandingkan situ Johor Godang, jo Sungai Kemuyang saja lah yang terdekat, malahan perkebunan gitu. Kalaupun ada itu dalam skala luas yang sangat-sangat terbatas. Kalaupun kita fokus ke perikanan, tentu kita sama-sama menyadari nagari kita kok bisa dikatakan sudah hampir krisis dengan sumber daya air. Nah, kenapa tidak kita mengambil peluang produk unggulannya itu di bidang sektor wisata. Selain ini memang program prioritas dari pemerintah pusat, kita lihat kondisi yang ada di negara awak, kita harus jujur, hanya itu salah satu sektor yang kemungkinan bisa kita eh, unggul dari daerah-daerah yang lain, dan rasanya itu sudah kita buktikan. Kemudian Bapak Ibu, sederhananya pemerintah pusat sampai ke pemerintah daerah itu menyampaikan ke kita yang namanya program pemerintah, tentu setiap masa kepemimpinan berbeda cara dan metode. Contoh, dulu di zaman Presiden kita Bapak SBY, itu tidak kenal yang namanya dana desa.
Yang ada dulu PNPM ya, ya PNPM. Kemudian masuk ke zaman pemerintah Pak Jokowi 2 periode. Selama itulah desaku menerima namanya dana desa. Nah, disampaikan oleh pemerintah di Aceh itu bayangannya, kalau seandainya nanti dana desa konda ado leh, atau kalaupun ado nanti mungkin dalam skala yang mungkin tidak sebesar yang ado kini. Nah, ketika itu terjadi, nagari itu sudah mampu mandiri dan punya sesuatu yang bisa kita usahakan sehingga tidak mengganggu jalannya pemerintahan dan jalannya pengembangan ataupun pembangunan yang ada di nagari. Jadi kalau kini kok kami sampaikan, memang bukan tugas yang gampang menurut kami untuk menjadi atau mengelola badan usaha milik nagari. Itu yang kami coba analisa. Ya Pak Dirut ya, bukan bukan pekerjaan yang gampang. Pak Dirut eh, memegang satu pekerjaan yang sangat-sangat berat karena targetnya adalah kita berharap kondisi kita yang ada di nagari hari kini yang hanya mengandalkan dana desa, dan kalau kondisi kita terus berlanjut dalam tanda kutip katakanlah kita tetap tidak punya anggota dewan sampai 1 periode atau 2 periode ke depan, apa yang bisa kita lakukan? Memaki masyarakat ke pemerintah nagari nanti yang akan kami lakukan kalau kita tidak punya sumber-sumber dana yang lain. Nah, mungkin agak melenceng seketik dari topik, tapi kami berharap kami menyampaikan itu supaya kita sama pemahaman apa yang dipikirkan oleh pemerintah nagari itu bisa ditangkap oleh masyarakat. Nah, kemudian yang kedua, jujur hari ini salah satu kecemasan yang kami tangkap dari masyarakat adalah berkurangnya regenerasi yang mau masuknya ke bidang pertanian. Betul enggak, Tutu? Hah? Beberapa kali kami menangkuk dari masyarakat, mungkin sebentar lagi kitulah sama je Bukit Tinggi tempat wali. Untuk melambuk padi, bajapu orang keluar. Karena kini ndak ada lah. Dan pemuda-pemuda regenerasi anak-anak muda kita mah kini ko yang lain amuh fokus ke bidang pertanian. Nah, melalui program BUMNA dan program pengembangan wisata nantinya, itu sebenarnya hanya mengubah mindset dan menambah nilai dari bidang-bidang kalau nantilah masuk dalam program BUMNA atau masuk dalam program agrowisata. Ambo bercerita seketek kenapa wisata itu sangat memberikan dampak yang luar biasa. Nah, hari ini mungkin belum memberikan dampak dalam skala besar bagi pemerintah nagari, tapi kalau nanti kita seriuskan insya Allah akan memberikan dampak yang luar biasa. Di daerah-daerah tempat wisata, jangan tempat wisata dulu, kunjungan wisata lah. Nah, contoh kini Ambo selain sebagai wali nagari, Ambo pelaku wisata tuh. Nah, di tempat Ambo tuh yang diuntungkan tuh bukan hanya pelaku wisata, tapi masyarakat sekitar. Baru itu, Ambo contohkan, kalau pengunjung yang dari luar datang berwisata, kalau masyarakat biasanya hanya menjual, katakanlah produk sederhana, soka tuh, Hah? Bahasa bawahnya kali soka itu ya. Hah? Soka itu tuh kalau kita jual di pajak 20.000, kalau pengunjung tuh datang kemudian nyopai ke tompik itu membeli soka, kemudian nyo ajak awak itu ndak, itu menjual harga nyoba cerita ke awak tuh, soka kalau di tompik mencetak tuh kita jual 30 sampai 40.000. 2 kali lipat dari harga kita menjual ke pasar. Apakah mereka keberatan? Tidak. Eh? Belum lagi dampak-dampak yang lain. Jadi kembali ke topik hari ini sebenarnya eh, kita fokus ke wisata. Kita tidak membahas pendidikan, kita tidak membahas yang lain-lain, tapi fokus ke wisata. Salah satu target kerja pemerintah nagari dan RPJM kami, selain nanti di bidang kesehatan, bidang pendidikan, dan lain sebagainya, salah satu fokusnya adalah bidang pengembangan wisata, dan juga kami sampaikan kami tidak ingin pengembangan kawasan wisata dilakukan secara asal-asalan tanpa perhitungan yang matang. Nah, kita ingin hari ini
betul-betul semuanya dilakukan dan dikop nanti oleh badan usaha milik nagari, sehingga setiap mereka mengeluarkan modal di situ betul-betul melalui analisa yang matang. Meskipun sebenarnya itu jangan lupa, Bumna memang dituntut untuk mencari profit, kurang lebih seperti itu. Tapi kita jangan lupa, tidak semua profit bagi pemerintah nagari dinilai dalam bentuk PT. Ketika Bumna mampu membuka sebuah kawasan dan membuka lapangan kerja baru plus tetap. Nah, jadi lapangan kerjanya bukan hanya lapangan kerja baru, tapi lapangan kerja baru dan lapangan kerja tetap. Nggak usah muluk-muluk Pak Dirut. Nah, Pak Dirut membuka cek kawasan mampu mempekerjakan tetap 15 sampai 20 orang anak nagari. Itu bagi kami sudah prestasi dan nilai bagi nagari. Nah, jadi tidak hanya profit. Nah, kemudian buka kesempatan dan lapangan kerja bagi masyarakat. Kami sampaikan kepada Pak Direktur Bumna, ketika satu kawasan akan dibuka, jangan hanya pikirkan masyarakat yang punya modal di atas 10 juta. Jangan hanya itu pikirkan. Pikirkan masyarakat yang mereka punya jiwa wirausaha, tapi hanya punya modal mungkin maksimal 500.000. Itu pun harus kita pikirkan. Seluruh masyarakat harapan awak dengan PT 500.000, kemudian dengan kawasan yang kita buka, kemudian inyo namuh bau saho di situ yang 500.000, paginya, sorenya menjadi 570.000 barangkali. Nah, yang 70.000 bisa makan. Eh? Jadi kepada masyarakat pun kami sampaikan, jangan bayangkan kalau pemerintah nagari membuka kawasan wisata, tiba-tiba nanti akan ada bantuan langsung setiap bulan, itu nggak ada itu. Nah, jadi kami sampaikan, kalau hari ini masyarakat kita di Nagari Tanjung Harus, Kabu-Kabu Parangpanjang yang totalnya 6.000 lebih, 6.000 lebih gitu tuh. Kemudian yang bekerja tetap, katakanlah yang pengangguran tuh ada di angka 400 sampai 500 orang. Nah, itu sebenarnya yang kami pikirkan tuh. Itu yang kami pikirkan. Yang 500 orang kok kemengai. Kalau boleh jujur, kini kadang kita punya anak pun, punya anak wak lawak sekolah sampai SMA. Kadanglah kita kuliahan, pulangnya dari sampai kuliah itu tuh enggak tentu kamu nggak. Kami mencari ya itu di sekitar tempat tinggal kami. Eh? Nah, kenapa mereka bisa seperti itu? Balik ke yang Cako, karena tidak ada tempat untuk mereka menyalurkan karyanya tuh. Kadisuruhnya ke sawah enggak tahu. Kadisuruhnya ke pelak aja, awak enggak mungkin. Nah, tampik-tampik seperti itulah nanti yang sebenarnya akan menjadi peluang dan kesempatan bagi mereka untuk mengembangkan diri. Pak Sek kembali. Selanjutnya atau ke slide itu aja. Nah, ini ada kawasan baru yang memang ini dalam hasil diskusi, barangkali pengamatan di lapangan, kemudian diskusi dengan masyarakat di sekitar lokasi, sehingga kemarin kami masukkan dua kawasan yang baru. Nah, barangkali ya, ditambah ketika ada penggalian gagasan di Jorong Kapatangkuh. Nah, berarti hari ini secara di hadapan kita bersama kami sampaikan bahwa kami akan menambahkan 2 titik untuk pengembangan kawasan wisata nagari yang baru. Pertama di Panorama Bukit Maliki, gitu ya. Nah, kemudian yang kedua agrowisata Bukit Pondam. Apakah hari ini sudah bisa kita sepakati bersama? Nah, atau ada yang ingin menambahkan? Tapi kalau di luar ini nanti setelah ini kita buka sesi diskusi. Baik, terakhir sebelum kami membuka sesi diskusi dengan hadirin dengan Bapak Ibu semuanya, barangkali ada aja saketik di ambo yang masih agak
Takaso gitu. Pertama, kenapa di eh, di belakang lapangan bola Bukit Kanduang tuh Kepatangko kami masukkan program salah satunya adalah untuk pengembangan kawasan pendidikan. Kemudian kenapa kami meminta eh, yang di Bukit Pondam, Bukit Pondam tuh ya, itu untuk pengembangan argo wisata. Kemudian termasuk Bukit Maliki. Jadi Bapak Ibu jujur, itu harus berani jujur bahwa hari ini kita belum lagi punya program yang matang untuk potensi-potensi tanah ulayat yang ada di negari kita. Kalau kita bahas tanah ulayat, yang ada itu baru peraturan nagari tahun 2019 tentang tata cara pengelolaan tanah ulayat. Itu pun sampai dengan hari ini belum mampu kita eksekusi dengan maksimal. Kalau dalam peraturan nagari itu diatur, setiap masyarakat yang menggunakan tanah ulayat seluruhnya setelah mendapatkan izin dari nenek mama, maka pemerintah nagari menerbitkan surat izin pengelolaan lahan. Itu dalam peraturan nagari. Tapi yang tersentuh baru kawasan Padang Data itu pun belum sampai clear 100%. Kalau bertanya di THU belum ada sama sekali. Kalau kita lihat di Padang Panjang belum ada sama sekali. Kalau bertanya ke nenek mama, ada nenek mama yang tidak tahu dengan peraturan nagari itu. Jadi kini kami berpikir kalau kondisi ikut terus dibiarkan, apa yang akan terjadi? Kenapa masukan Bukit Balimbiang, Bukit Maliki? Karena Bukit Maliki lah satu-satunya kini tanah ulayat yang belum menjadi yang belum disengketakan oleh masyarakat. Satu-satunya bukit yang alun digaduh lah bahasa awaknya oleh masyarakat. Kalau orang lain, THS habis, Parang Panjang umpamola habis tuh, pinus-pinus tuh lah habis. Bukit Kanduang tinggal seketek. Tinggal lekateh itu lah kok dama habis tinggal jorong sekabu. Nah makanya hari ini kami ingin mengejar target selain pengembangan wisata, salah satunya penyelamatan aset nagari. Penyelamatan aset nagari. Nah makanya hari ini melalui Musnak kemarin program kerja Bumna ya Bu PD ya, program kerja Bumna kita ingin eksekusi daerah-daerah yang rawan. Contoh pinus yang tinggal di jorong sekabu-kabu itu kalau ndak dipikian dari kini sama aja bohong. Udah kok kan habis, tetap akan habis. Dan informasi penting yang ingin kami sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya, terakhir kami pemerintah nagari, Ambo berkoordinasi secara non formal dengan Kapolres Payakumbuh dan mereka kemarin memang memberikan isyarat bahwa kegiatan penebangan yang dilakukan oleh masyarakat secara masif itu bisa dihentikan dengan melalui SK penetapan kawasan oleh Wali Nagari. Jadi kalau daerah-daerah itu sudah ditetapkan nanti menjadi kawasan melalui SK, maka barulah kami punya kuku lah istilahnya untuk mengatur masyarakat. Kalau enggak ada itu, tak ada kuku kami itu. Nah, termasuk yang bersampaikan mungkin ke Dok Melano beberapa kesempatan bersampaikan ya, karena itu masuk dalam peraturan nagari Buki apa namanya cukup. Nah, yang di Bukit Kanduang ya, itu masuk dalam pengembangan kawasan wisata, memang kamu sampaikan gitu. Itu yang pinus yang lapangan bola itu tolong jangan dirusak. Tapi itu belum kita SK-kan, Dok. Kalau tidak di SK-kan tetap rawan. Tetap rawan. Baru itu sebanyak tuh kepala masyarakat ndak akan tak kasuh dan ndak akan tak pelali dek gitu cie gitu. Itu amankan kelompok naninya melunjak. Kita minta naninya kita lakukan pendekatan persuasif, yang lain dulu yang memulai. Jadi hari ini mudah-mudahan sebenarnya rapik itu tidak ada yang sifatnya terlalu prinsip. Kami hanya menyampaikan kepada seluruh kita bahwa kawasan-kawasan yang sudah dimasukkan dalam peraturan nagari kedepannya akan kami lanjutkan dengan pembuatan SK Wali Nagari. Barangkali itu penyampaian dan pemaparan dari kami, dan tentunya eh, karena kita masih punya cukup panjang waktu, kami persilahkan kita yang hadir
barangkali untuk menyampaikan masukan atau tambahan. Dan setelah ini kami kembalikan dulu kepada moderator. Terima kasih Pak Wali yang telah menyampaikan beberapa hal terkait kawasan-kawasan wisata, baik yang telah dimasukkan ke dalam peraturan nagari, kemudian ada kawasan baru yang berdasarkan hasil penggalian gagasan di masing-masing jorong yang kita lakukan bersama tim RPJM secara maraton minggu yang lalu. Baiklah, mungkin selanjutnya sebagai penyampaian dari Pak Wali tadi, kita masuk ke sesi diskusi terkait penetapan kawasan wisata yang telah disampaikan Bapak Wali Nagari ataupun penambahan ataupun masukan yang lainnya. Kepada tamu musyawarah dibuka 3 sesi pertanyaan pertama. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur, salawat serta penghormatan ditumpangkan kepada pembicara yang telah terdahulu. Dalam hal itu, kami selaku nenek mama atau bagian dari masyarakat Kari Tanjung Arus Tabu sangat mengapresiasi dengan baik peraturan negari tentang penetapan kawasan wisata di negari awak. Dan juga dalam hal itu untuk menggeliatkan perekonomian masyarakat mungkin sangat tertompang kepada nak nagari kemudiannya apa-apa yang bisa menghasilkan atau produk ataupun hasil-hasil yang lain. Pertama sekali kami mempertanyakan dalam penetapan kawasan wisata mungkin kita bisa menunjuk ini ke baru tapi belum eksekusi anak dulu. Contoh waktu kita tetapkan Padang Data sebagai agro, wisata agro, itu sampai hari ini belum ada garisnya nampak doang. Kemudian mungkin kami secara pribadi jo Bapak Wali Nagari atau jo Ketua Bamus pernah berdiskusi jo mungkin Ambo bisa menyaran ya atau berangan-angan tapi untuk berpikir bahwa itu terwujud tentu tidak bisa. Bahwasanya Bukit Balimbiang tuh lebih cocok kita jadikan kebun binatang Bukit Balimbiang. Tapi bah jauh mendapatkan itu, ayo ndak tambuk di pulau. Kemudian di penetapan kawasan baru itu daerah Pandam di antara Bukit Kandungan Jawa Padang Panjang. Itu dulu kawan Yudil Pan Habib itu pernah menawarkan untuk wisata hutan tropis. Mungkin seluruh tanaman nanado di daerah tropis itu ditanam di situ dengan lahan lebih kurang 10 hektar. Mungkin wisata yang kita tampung mungkin dari dunia. Dan dananya disediakan oleh PBB. Apa aja mendapatkan itu itulah yang kita pikirin kan. Jadi bisa kita tunjuk atau tentukan kawasan wisata itu dan fungsinya bisa pula kita tetapkan. Jadi mode Bukit Balimbiang ini kanlah gundul dari hutan pinus. Kan tiba masalah baru. Masyarakat awak berebut lahan di sini. Sementara upaya awak untuk menginventarisasi itu menjadi aset nagari atau ulayat itu tidak ada kemampuan masyarakat awak lah mungkin dari Tanjung Haru Selatan kalau mungkin mengambil tanah secara seenak EDW uang kalau mak inyo aja. Jadi kita belum pernah itu membuat pancang di situ ini adalah kawasan atau ulayat nagari yang dijadikan objek wisata ko ala nang kanamo. Seperti kayu kale. Kalau kita hanya berfokus kepada panorama alam, itu kayu kale mungkin menyediakan hanya orang sekitar itu saja.
baik beko kulinernya, baik beko hasil-hasil pertanian lain. Seperti jorong Padang Panjang ndak Makassar, jorong Loko Dama mungkin ndak Makassar, atau Tanjung Aru. Karena ada di situ orang nam bisa berkadai-kadai di situ mungkin itu bisa merasakan dampak manfaat dari panorama Kepale. Kemudian nanti kalau kita ingin menjadikan objek wisata ke inventaris nagari atau menjadi aset kekayaan nagari, tentu saja dari awal kita mulai. Kita membina masyarakat awak nalah mulai mengambil jadi padang data itu kita undang dalam suatu forum dia pencerahan. Posisinya di situ, nanti kalau ikut diarahkan di awak anan cocok untuk inyo tanam di situ di wisata agro di Kayu Kale itu. Ini kan nang kalamak de inyo aja nyoba tanam. Walaupun rimbo gadang tapi tumbuh pokat agak cie itu inyo nang punyo. Bahkan lah ada transaksi jual beli di padang datar. Padahal kita tahu padang datar itu layak nagari. Kemudian dalam hal itu seperti kami bicarakan cako tentu tidak terlalu peran penting nenek mama tentu perlu juga dipacu balik. Nah, itu sampai hari ini, ya Allah mungkin nenek mama kita kok dalam keadaan sakit ini itu Nah, itulah nenek mama mengakui masa nenek mama sakit. Jadi penempatan kawasan-kawasan tuh mungkin berkecewali cako lah ada semacam tampik pendidikan menengah dewa. Tapi Lunado kita cari lah di kabupaten gua nan SMK pertanian Lunado lebih cocok dia awak letak. Dulu pernah kita di Tanah Datar orang nak awak di sekolah ke Batu Sangkar dulu SMK pertanian. Kemudian gedung olahraga itu kan Lunado kan lahan bau gini. Fasilitas-fasilitas apa Lunado lebak acau mendapat itu kan tak tahu di dana negari itu satu. Jadi kita harus membentuk tim mendapat ini kau mewujudkan keinginan awak. Kau tidak sekadar kebutuhan le Pak Wali. Kau lah menjadi keinginan mah. Kita cari anak-anak muda kita kau tidak ada tepian tempat main le. Tak ada sampai menyipak-nyipak bola le. Dulu laman rumah gadang dimanfaatkan dek kami nang kenek-kenek dulu Bagawang kenek bisa. Tapi kini kalau sesuatu nang kita rencanakan harus ada proses anda. Contoh yang pertama sekali nampak di kawasan daerah Jorong Ambo di Bukit Belimbiang tuh. Itulah ada pancang tertanam kawasan nagari. Nah, jadi anu gak tambik juga orang di SKT atau berpikir juga orang SKT untuk merebut lahan ke situ Tentu padang data kan. Sampai-sampai nalah kita tetapkan tuh ada kita menanam sesuatu tando di situ anda. Nah, itu dulu nanda yang mau sampaikannya. Kok kalau biasa kurang, mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menyampaikan apresiasi lah pada wali negari. Yang kedua adalah saya ingin juga menyampaikan simpati dan prihatin terhadap wali negari. Kenapa saya menyampaikan itu? Sampai saat ini, sampai detik ini, wali negari masih berjalan sendiri. Sedangkan agenda kita cukup banyak dan cukup besar, terutama dalam penetapan kawasan wisata di negari. Sepanjang pemangku kepentingan
tidak peduli dan masih tidur, saya yakin rencana kita akan gagal. Apa yang sampaikan Datuk Paduka Sarung tadi, saya juga tersentuh. Sebab peran pemangku kepentingan itu sangat cukup besar dalam membangun negara. Nanti saya akan masuk pada penetapan kekuasaan. Saya ingin menggarisbawahi sepanjang organisasi dan kelembagaan negari masih tidur semua, saya pesimis program Wali Nari tidak akan jalan. Jadi saya sarankan, mungkin Pak Wali juga saya ingin sarankan kepada semua, joga-jogolah lah balik Pak Wali, lembaga awak deh. Kalau indak juanya kak lalu juanya kak selimut tabak gitu balin. Dimati bu. Sebab itu Pak Wali, sebesar apapun rencana Pak Wali, sematang apapun perencanaan, tanpa dukungan kelembagaan dan pemangku kepentingan negara, saya pesimis rencana besar ini tidak akan boleh dikatakan gagal. Itu yang pertama. Kedua adalah seperti yang sampaikan Pak Wali tadi, bahwa rekomendasi pemerintahan pusat satu negari satu ikon atau one village one icon tadi memang itu semestinya sudah diambil, dan kemudian Wali Nagari menetapkan bahwa ikon nagari adalah di bidang pariwisata. Saya tidak akan mengomentari apa pilihan Pak Wali sudah tepat atau tidak. Tapi yang saya garis bawahi bahwa Pak Wali menetapkan ikon nagari adalah sektor pariwisata. Di situ saya melihat bahwa Wali Nagari sudah mengambil pilihan, dan pilihan ini cukup berat Pak Wali. Saya lihat mengelola bisnis pariwisata itu terkait dengan banyak variabel dan banyak kepentingan. Kita belajar dari penetapan kemarin perintah sebelum ini kayu palek menjadi ikon, tetap menjadi wisata. Saya sejak awal sudah mengatakan bahwa program ini akan gagal. Nyatanya juga gagal. Dengan investasi yang cukup besar, hampir miliaran titik ke sana. Dan flashbacknya apa? Tidak ada. Labora piti masuk ke pundi-pundi pemerintah negara. Sampai hari ini masih nol. Artinya apa? Saya tidak mengatakan bahwa pemerintah itu gagal, bukan. Tapi dalam mengelola pariwisata, kalau seperti yang saya sampaikan Pak Wali tadi, kalau kita tidak serius, kita akan menuai hal yang sama ke depan. Sebab di pariwisata banyak variabel seperti yang saya sampaikan, dan juga banyak kepentingan di sana. Kepentingan akan tumbuh. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana, di mana posisi Wali Nagari dan di mana posisi Bumna di sana terkait dengan penetapan kawasan dan kemudian tata kelola pariwisata di negara. Itu yang saya tanya. Yang kedua adalah penetapan kawasan wisata di Nagari itu sebenarnya sebelum ditetapkan Pak Wali, mungkin ada ilustrasi atau contoh di Padang Panjang Pak Wali menetapkan Pondam. Tapi saya dengar bahwa nenek mama akan menetapkan Pondam menjadi Pondam kuburan. Artinya program wisata dengan Pondam kuburan itu kontradiktif, paradok, tidak cocok. Tidak mungkin orang ke Pai berwisata ke kuburan. Aku jadi tolong itu menjadi pertanyaan kembali kepada Mama. Yang lain adalah ada hal-hal yang saya sampaikan tadi bahwa ada banyak